Saya sudah cari di Google tentang asumsi ini bahwa seolah-olah Yesaya dan raja-raja ini copy paste atau ciplak. Saya sudah temukan di Google beberapa artikel dari para penulis-penulis dangkal tentang pemahamannya. Shalom Elohim Besema Masiah, salam sejahtera dalam nama Mesias, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan saya Andre Lahama dalam channel saya. Tentunya salam sehat buat semua yang menonton. Terima kasih buat yang mendukung saya lewat channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saat ini saya ingin membahas tentang sebuah statement, tentang sebuah apakah statement atau sebuah pengajaran dari seorang yang menyatakan diri mualaf, yaitu Ustadz Kainama dalam channel G Media, channelnya Bapak Aristo, yang kemudian dalam konteks memang video itu mereka membahas sedikit tentang para apologet Kristus seperti Luis Prasetyo dan juga Didit Juli dan yang lain. Namun saya tidak mau menyentil bagian yang ada di belakangnya, tapi ada bagian yang sangat menggelitik saya tentang pernyataan statement apakah pengajaran dari si Ustadz Kainama. Langsung saja kita tonton dulu, kita lihat dulu video berikut dari Ustadz Kainama. Segera sesudah Raja Hizkia pakai H besar mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan, huruf besar semua. Benar nggak? Betul. Ayat 1. Ayat 1. Persis ya. Persis ya, pasal 19. Itu satu pasal. Itu hampir berapa ayat ini? Hampir 24, 30. Semua sama sampai titik komanya. Ya. Copas ya, ini, copas. Sama. Siapa yang copas? Yesaya atau penulis kitab 2 Raja-Raja? Dan 1 Raja-Raja. Siapa yang copas? Oke, jadi itu videonya cukup lumayan lucu ya. Katanya ada kemiripan secara otentik antara Yesaya pasal 37 dan kemudian 2 Raja-Raja pasal 19. Dan lagi-lagi Pak Ustadz Kainama tidak memiliki banyak sekali cara untuk filter, langsung menyatakan bahwa ini katanya kopas. Mungkin beliau-beliau ini tidak terlalu paham tentang cara mengeksegesis, kemudian cara hermeneutiknya, cara-cara untuk kemudian melihat. Ngobrolnya sudah eksposisi perjanjian baru, eksposisi perjanjian lama, namun tidak mengerti tentang prinsip akademis daripada cara mengkaji Alkitab. Yang pertama saya mau bahas dulu tentang Yesaya pasal 37. Yesaya pasal 37, kitab Yesaya digolongkan sebagai kitab Nevi'im atau dalam kanonisasi Alkitab Kristen Protestan disebut sebagai kitab Nabi besar. Kemudian dalam Tanak, dalam kitab orang Yahudi, Yesaya masuk di kitab Nevi'im atau kitab Nabi besar, dibagi di dalam kanonisasi Kristen jadi Nabi besar, Nabi kecil. Nabi Yesaya hidup satu zaman dengan rekannya namanya Nabi Mika. Jadi Mika dan Yesaya itu hidup di satu zaman di mana tampil juga kisah tentang Yerusalem ini, di mana di Yesaya 37 katanya ada kemiripan dengan 2 raja-raja yang disebut oleh Ustadz Kainama. Saya menjelaskan prinsip dari kitab Yesaya adalah hampir sepenuhnya itu nubuatan. Jadi 94% itu nubuatan. Tapi bukan berarti Nabi Yesaya tidak mencatat tentang kejadian-kejadian sejarah pada waktu itu. Itu sebabnya Alkitab disebut sebagai kitab sejarah, dikarenakan keotentikan kisahnya itu bahkan dalam kitab para nabi pun, contoh Samuel, Daniel, itu semua ada prinsip cerita sejarahnya, tidak putus. Prinsip cerita sejarahnya tidak putus, tidak lepas. Jadi memang saya rasa bahwa Ustadz Kainama tidak mengerti jelas bagaimana prinsip Alkitab itu ditulis, sehingga menyebutkan bahwa ini copy paste.
kitab Nabi Yesaya itu ditulis sekitaran abad ke-8 sebelum Masehi, kemudian tahun 740-an Masehi. Jadi pada dasarnya kitab ini jauh memang sebelum kitab Raja-Raja. Jadi kalau dilihat garisnya itu, cerita tentang Yesaya 37 ini tidak cuma dicatat di dalam 2 Raja-Raja saja, namun juga tercatat di dalam Tawarik. Contoh, saya kasih contoh perbedaan antara penulisan Yesaya pasal 37 kisah ini. Saya kasih tuh ya. Yesaya pasal 30 sebenarnya dimulai dari pasal 36, dari Yesaya pasal 36 sampai dengan Yesaya pasal 39, karena ini tentang Yesaya dalam zaman Raja Hizkia. Perhatikan judul besarnya, Yesaya dalam zaman Raja Hizkia, bukan Yesaya dalam keadaan bernubuat. Sekali lagi, dia meletakkan kalau baca di situ sebelum judul ada penetapan garis besar itu, di bold itu besar sekali di atasnya. Yesaya dalam zaman Raja Hizkia. Dan diberikan keterangan di situ oleh Lembaga Alkitab Indonesia pasal 36 sampai dengan 39. Jadi ini bukan sebuah bentuk nubuatan ya. Ini tentang penulisan asli dari kejadian sejarah yang terjadi pada saat itu. Ini yang dipermasalahkan oleh Ustadz Kenama. Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Yerusalem luput dari tangan Sanherib di pasal 37. Kemudian di 2 Raja-Raja 19, Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Ini yang dipermasalahkan, katanya titik komanya sama, semuanya sama. Apa yang salah dari kesamaan itu? Tidak ada yang salah kan? Kenapa tidak salah? Yang pertama, kalau di Al-Quran ada yang namanya tikrar fil Quran, sesuatu ayat, kalimat atau cerita yang diulang. Kenapa diulang? Jenis pengulangan ini tuh diulang karena menekankan kembali, mengingatkan kembali, supaya orang-orang itu jelas ya, masuk di dalam sebuah kebudayaan Timur Tengah itu. Memang dalam Alkitab sendiri, dalam culture Yahudi, dalam Alkitab itu, bahwa anak-anak Yahudi itu adanya Bet Sefer, di mana anak-anak belajar menghafal dan menghafal, mengulang dan mengulang. Itu kenapa di dalam 5 kitab Musa yang paling belakang itu ditulis kitab ulangan, karena pentingnya mengulang dan kemudian kesinambungan cerita itu. Itu sebabnya coba baca di kitab Mika, kejadian ini pun ditulis disentil oleh Nabi Mika sendiri. Itu sebabnya tidak putus cerita ini. Kalau dibilang kopas, bukan kopas. Sistem penulisan Yesaya dan juga penulisan Raja-Raja berbeda. Itu sebabnya kitab Raja-Raja ini disebut sebagai Sefer Melakhim 2 atau Sefer Raja-Raja 2. Sefer Melakhim ini adalah tulisan-tulisan yang utuh dari raja-raja penguasa Yehuda, Israel dan sebagainya. Jadi yang ditulis itu ada Salomo. Penulisnya memang tidak terlalu jelas dikatakan siapa, tapi ada beberapa penafsir arkeolog Kristen yang mengatakan bahwa bisa jadi Yeremia, bisa juga Raja Salomo, dan bisa juga Esra. Kenapa? Karena Tawarik ditulis oleh Esra dan kejadian ini juga diulangi oleh Esra. Itu sebabnya Ustadz Kenama kalau baca Alkitab, kalau mau cari problematika dalam Alkitab, cari yang berkesinambungan. Saya sudah cari di Google tentang asumsi ini bahwa seolah-olah Yesaya dan Raja-Raja ini copy paste atau ciplak. Saya sudah temukan di Google beberapa artikel dari para penulis-penulis dangkal tentang pemahamannya. Mungkin Ustadz Kenama gabut mungkin, kemudian tiba-tiba melihat ini di Google, karena beliau adalah seorang yang menurut saya pendakwa Google ya. Semua referensinya ditemukan di Google. Itu sebabnya saya heran, selama mereka jadi Kristen dan katanya mereka jadi pendeta, ngapain di gereja? Ngapain Anda jadi Kristen, Pak Ustadz Kenama? Selama Anda jadi Kristen, Anda buat apa? Anda bikin apa? Kenapa Anda tidak pelajari baik-baik Alkitab? Itu sebabnya aneh bagi saya kalau dibilang ini copy paste. Ini hanyalah karena memang Israel itu dalam proses pembuangan, jenis cerita ini tidak boleh putus. Kenapa? Contoh, saya kasih contoh satu hal. Di zaman Raja Daud itu menyebut bahwa 7 kali dalam satu hari dia itu sujud syukur. Dalam bahasa Aram disebut tesola atau sujud atau berdoa. Kemudian di zaman Daniel yang disebut hakim dan juga nabi, dia hanya 3 kali dalam sehari. Ada sebuah pola perubahan karena pembuangan. Karena nggak mungkin tawanan itu sesuka-sukanya di negeri orang, di Babylon.
Kemudian setelah pembuangan terlihat culture yang berbeda. Israel tetap ada yang mempertahankan culture seperti itu, ada yang kemudian terjadi asimilasi atau pernikahan campur antara orang Israel, orang Yehuda dan juga orang Babel di zaman itu. Makanya muncul namanya Samaria. Coba baca, ada teks namanya Samaritan Pentateuch dan tidak ada problem dengan 5 kitab Musa di Yahudi dan juga yang Kristen pegang hari ini. Jadi sekali lagi, ini bukan tentang kopas ya, caranya bukan kopas, terlalu dangkal kalau kita bilang kopas, tapi ini tentang cara bagaimana orang Israel mempertahankan cerita asli daripada penulisan kejadian-kejadian murni, diceritakan di Yesaya, diceritakan di Raja-Raja, begitu juga di Tawarik. Contoh, itu cerita yang ditulis secara sejarah di dalam Yesaya, tapi ada contoh nubuatan yang dituliskan di dalam Yesaya, yaitu tentang Raja Kores. Raja Kores yang kemudian akan disebut akan membebaskan bangsa Israel itu dari tawanan, dari perbudakan. Dan kemudian terjadi, ditulis di mana? Ditulis di 2 Tawarik, pasal yang terakhir. Itu ditulis bahwa Kores membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dari tahanan dari Babylon, kemudian dibebaskan kembali ke kampung halaman mereka. Dan itu dicatat, begitu juga di kitab Nehemia. Itu juga dijelaskan. Jadi begini, terlalu dangkal kalau beliau hanya belajar, hanya menemukan persamaan kemudian disebut kopas. Bagaimana kalau menemukan ada sebuah perbedaan? Contoh tentang perbedaan-perbedaan klasik yang digunakan para apologet lama, buat tentang perbedaan antara jumlah kandang yang satu dan kandang yang lain, tentang jumlah orang yang satu, jumlah perhitungan satu dan jumlah perhitungan yang lain. Ini aja dipermasalahkan bagaimana yang itu. Jadi sekali lagi, tolong kalau pelajari Alkitab, jangan pelintir-pelintir kemudian langsung kasih asumsi Ustadz Kainama, asumsi bahwa Alkitab itu kopas dan sebagainya. Bagi saya ini penting, walaupun singkat dibahas di dalam itu, tapi ini penting saya bahas. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang kesinambungan iman percaya bagi saya sendiri dan juga mungkin bagi teman-teman Kristen. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Tetap waras dalam mempelajari Alkitab, jangan takut untuk bongkar otak-atik Alkitab, nggak apa-apa. Saya pernah di posisi mau mencari kesalahan Alkitab dan tidak mendapatkan sama sekali kesalahan Alkitab. Sampai hari ini saya stay dalam iman percaya saya, belajar bahwa Alkitab adalah kitab yang keimanannya itu jelas. Jadi sekali lagi, cerita Alkitab itu jelas kesinambungan dari satu dengan yang lain. Kalau ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan. Oke, sekali lagi buat Ustadz Kainama dan kawan-kawan, tolong kalau mau bahas tentang Alkitab, pelajari Alkitab itu dengan baik dan benar. Jangan ambil referensi dari Google, jangan banyak ambil artikel-artikel yang belum terbukti. Jadi sekali lagi, belajar yang baik dan benar. Salam waras, tetap sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.